Kolonisasi dan imperialisme Inggris. Latar belakangnya, kolonisasi Inggris merujuk pada periode di mana Inggris mendirikan dan mengelola koloni di berbagai belahan dunia, terutama pada abad ke-16 hingga abad ke-20. Berikut adalah latar belakang utama yang menjelaskan bagaimana dan mengapa Inggris melakukan kolonisasi. Motivasi: Inggris mencari sumber daya dan pasar baru serta bersaing dengan negara Eropa lainnya. Penjelajahan Inggris seperti George Cabot dan Sir Francis Drake membuka jalan ke Amerika dan wilayah lainnya. Pemukiman koloni pertama seperti Jamestown dan Virginia didirikan untuk mengembangkan ekonomi dan menghindari penindasan agama. Infrastruktur: Inggris membangun pelabuhan, kota, dan jalan untuk mendukung kontrol dan pertumbuhan koloni. Dampak: kolonisasi seringkali mengakibatkan konflik dan penindasan terhadap penduduk asli. Dekolonisasi: setelah Perang Dunia Kedua, banyak koloni Inggris meraih kemerdekaan, mengakhiri era Kekaisaran Inggris. Perjanjian antara Spanyol dan Portugal yang dibantu oleh Paus Alexander PI untuk membagi wilayah eksplorasi di dunia baru. Perjanjian yang mengakhiri Perang Pewaris Spanyol-Inggris mendapatkan beberapa wilayah dari Perancis dan Spanyol. Perjanjian yang mengakhiri Perang 7 tahun antara Inggris, Perancis, dan Spanyol. Perjanjian yang mengakhiri Perang Opium pertama antara Inggris dan Qing Cina. Perjanjian yang mengakhiri Perang Opium kedua antara Inggris dan Cina. Perjanjian yang mengakhiri Perang Anglo-Zulu antara Inggris dan Kerajaan Julurika Selatan, Amerika Selatan. Barter kolonisasi Inggris. Barter dengan penduduk asli Amerika tahun 1600-an. Pemukiman Inggris seringkali melakukan barter dengan suku-suku asli Amerika untuk memperoleh makanan, bahan bangunan, dan informasi lokal. Sebagai contoh, para pemukiman di Plymouth, Massachusetts melakukan barter dengan suku Wampanoag untuk mendapatkan biji-bijian dan bantuan dalam bertani. Barter dengan penduduk asli Australia, Tis, dan seterusnya. Saat Inggris mendirikan koloni pertama di Australia, mereka melakukan barter dengan suku aborigin untuk mendapatkan makanan dan sumber daya lokal. Bahkan ini seringkali melibatkan barang-barang Eropa seperti kain, logam, dan alat. Barternya di koloni Inggris di Jamaika. Barter terjadi antara pemilik kebun tebu Inggris dan budak atau penduduk lokal. Penduduk lokal mungkin menyediakan barang-barang seperti rempah-rempah dan kerajinan tangan yang mempertukarkan dengan barang-barang Eropa. Selama periode kolonisasi Inggris di India, ada barter antara pengrajin India dan pedagang Inggris. Inggris menerima tekstil dan rempah-rempah India, sementara India mendapatkan barang-barang seperti logam, alat-alat, dan barang-barang konsumsi dari Inggris. Di koloni Inggris di Afrika, barter sering dilakukan dengan suku-suku lokal. Inggris menyediakan barang-barang seperti senjata, tekstil, dan perhiasan. Sementara penduduk lokal memberikan barang-barang seperti gading, emas, dan rempah-rempah. Namun, sistem barter ini sering diwarnai oleh dinamika kekuasaan dan eksploitasi. Kelemahannya, eksploitasi ekonomi, penindasan sosial dan budaya, pengaruh negatif terhadap lingkungan, eksploitasi manusia, ketidakadilan sosial, gangguan pada sistem pemerintahan lokal, dampak jangka waktu panjang. Kelebihannya, pembangunan infrastruktur, peningkatan sistem pendidikan, perkembangan ekonomi, penyebaran teknologi dan inovasi, kebudayaan dan bahasa, penerapan hukum dan tata kelola, kesehatan dan kesejahteraan, perlindungan terhadap pemudakan dan eksploitasi. Peta perjalanan kolonisasi Inggris dimulai pada akhir abad ke-16 ketika Inggris mulai mendirikan koloni di Amerika Utara seperti Jamestown pada 1607 dan Plymouth pada 1620. Inggris juga menjajah Karibia, India melalui perusahaan Hindia Timur, Afrika selama merebutkan Afrika serta Australia dan Pasifik. Kekaisaran ini mencapai puncaknya pada abad ke-19 menjadi kekaisaran di dalam sejarah. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak koloni memerankan kemerdekaan menandai akhir dan kolonisasi Inggris. Dampak kolonisasi dan imperialisme. Dampak sosial, perubahan struktur sosial. Kolonisasi seringkali merubah struktur sosial yang ada, menggantikan sistem tradisional dengan sistem baru yang diimpor oleh kekuatan kolonial. Ini bisa mengarah pada ketidakstabilan sosial dan konflik.
Pemisahan budaya. Banyak budaya lokal tertekan atau bahkan punah akibat kebiasaan kolonial yang mengutamakan budaya dan bahasa penjajah. Ini seringkali mengakibatkan hilangnya warisan budaya dan identitas. Dampak ekonomi. Ekspolitasi sumber daya. Kolonisasi seringkali melibatkan eksploitasi sumber daya alam yang melimpah di wilayah koloni, seperti minyak dan hasil bumi yang diambil untuk keuntungan negara penjajah. Dampak politik. Perubahan sistem pemerintahan. Penjajah sering menggantikan sistem pemerintahan dengan struktur administratif seperti mereka sendiri, seringkali tanpa mempertimbangkan dan keinginan masyarakat. Dampaknya, dampak kesehatan, penyebaran penyakit. Penjajah sering membawa penyakit baru ke wilayah yang dijajah, yang bisa berdampak buruk pada kesehatan masyarakat lokal yang tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut. Dampak lingkungan. Kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya, dan pengenalan metode pertanian atau industri baru dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran, dan penurunan keanekaragaman hayati. Dampak psikologis. Rasa identitas dan harga diri. Kolonisasi dapat menurunkan harga diri dan identitas masyarakat lokal yang merasa tertekan dan inferior dibandingkan dengan budaya lainnya. Trauma sejarah. Pengalaman kolonisasi yang penuh kekerasan dan penindasan meninggalkan trauma yang dapat bertahan selama beberapa generasi. Ekspedisi. Perjalanan mereka menuju Indonesia diawali pada 1557. Kala itu, armada Inggris yang dipimpin oleh Prancis Drake berangkat dari London, kemudian menyeberangi Samudra Atlantik. Selanjutnya, pada bulan Oktober tahun 1578, Prancis Drake dan rombongan sampai di Pasifik dan berhenti di Filipina tahun 1579. Tujuan mereka yaitu untuk mencari negara penghasil rempah-rempah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.